sampean sudah mengakui bahwa sampean bukan habaib. Yang pertama. Yang kedua, video yang tersebar sudah di mana-mana, jangan dipermasalahkan lagi. Dua itu aja cukup, ya. Yang ketiga, mungkin pertemuan ini kita menjadi saudara atau kekeluargaan apa? Menurut agamanya apa? Istilah damai. Ukhuwah Islamiyah gitu lah. Damai, nggak ada lagi permasalahan di kemudian hari, apalagi sampai misalnya sampai dipermasalahkan lagi setelah ada kegiatan di Polres Balangan. Zuriyah Rasul itu dua gelarnya, Sayyid Syarif, tidak ada nama Habib. Yang jenentreh dalam kitab Isnadul Rafiq dikatakan Habib itu zuriyah daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramut. Yang Allah hormati dari Ketua Pimpinan dari MUI, para habaib yang Allah hormati semua. Dalam kesempatan ini kita mungkin akan melaksanakan koordinasi berkaitan dengan satu hal. Kami dari Polres Balangan, Kemenag dan MUI ingin mengetahui permasalahannya dari seluk-beluknya, dari mana sampai ke mana. Maka dari itu mungkin ulun minta kesempatan dari pihak Bapak Sufyan LL. Nah, mungkin dari itu monggo silakan. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan, dan mudah-mudahan pertemuan ini membawa kebenaran, salam kasih sayang yang kita buat semuanya. Semoga Allah kembali atas pertemuan. Amin ya rabbal alamin. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 13 hari dari sekarang, dari salah satu teman kami yang ada di Banjarmasin mengirim video yang tahu itu alhamdulillah beliau Habib Fathul Hamdasi. Dalam video itu mengatakan pada intinya anak bukan Habib dalam arti kita Kalimantan Selatan, bukan Abdul Baik. Anak terima, anak diam sekali, tunggu saja. Tambah banyak yang masuk, berarti yang bilang ini video sudah tersebar. Lalu ada bilang, dan siapa beliau ini? Apakah kenal dengan anak? Kok mengatakan anak bukan Habib? Artinya dalam bahasa kita Kalimantan Selatan berarti bukan Abdul Baik. Anda bilang kenapa beliau tidak tertabayun atau mencari kebenarannya dari tempat anak? Karena Anda bilang ini kita baru tidak perlu sembunyi dari Kapolres pemerintahan atau yang tempat benar. Kenapa beliau tidak mencari dulu kebenaran, baru misalnya membuat video. Nah, dari rekaman video itu Anda bilang anak tidak sendirian. Mungkin secara pribadi Anda bisa terima, artinya kebenaran dari Allah seperti itu. Dan berjalannya waktu, jemaah-jemaah yang kami ada sedikit pengajian resah, keluarga anak kabari resah, teman-teman juga resah. Anda bilang sabar, siapa tahu beliau punya untuk datang ke tempatnya. Untuk ya kita duduk bersama tabayun membangun cerita ini seperti apa. Anda tunggu sekitar 11 hari sudah kemarin 10 hari Rabuan di sini tidak ada. Makanya Anda bilang kalau ini tidak ada, Anda mau mungkin Anda teruskan pelaporan seperti itu karena ini sudah merusak nama baik anak. Yang kedua, anak punya narkoba yang melindungi anak. Anak punya silsilah nasab yang dilindungi oleh luar dengan 130 negara yang disahkan oleh 9 negara. Dan itu negara-negara besar yang ada di dunia. Anak punya bukti, anak punya pengesahan. Artinya anak ini dari Baghdad kakek anak datuk anak sampai ke Sudan, anak ada pengesahan mutlak dari beliau dengan sertifikat-sertifikat yang disahkan. Ada punya bukti, nanti bisa kita lihat.
dan berkas kuliah ini sebenarnya sudah masuk di korporasi. Ini dari kita Damaskus. Yang minta maaf mungkin di Kalimantan Selatan tidak punya ini. Ini dari Basyiban Al-Idrisi, bisa dites nanti dicek. Basyiban Al-Idrisi, Basyiban Al-Idrisi, cabang Turki, Hasmiyun. Sebagai ketua lembaga Asap Sedunia. Ini ada dituliskan dengan tanda tangan dan cap stempel narkoba yang di luar negeri. Sama. Dan ini dari Damaskus. Yang ada di toko, yang ada di bekerja sama dengan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Narkoba Al-Zibawi Al-Asani adalah narkoba satu-satunya yang dipercaya PBB. Walaupun saya sendiri sebagai walaupun saya sendiri sebagai dari narkoba Maroko, Asasab Sudaiti dan narkoba Basyiban Al-Idrisi dan narkoba Al-Jari sebagai narkoba terbesar dunia belum dapat mendapatkan saya PBB. Jadi Al-Zibawi ini adalah satu-satunya narkoba di dunia yang saya oleh PBB. Jadi urusan dengan PBB. Jadi dengan keresahan ini dia bilang, Anda punya banyak bukti. Walaupun di video itu mengatakan datang ke tempat Anda entah bahwa pernyataan asal beliau ataupun orang, tidak mungkin Anda ke sana karena Anda yang difitnah tanpa mencari kebenaran dulu, kan seperti itu. Ya makanya Anda lapor dulu ke Polres tempat di mana Anda tinggal, yaitu di Tabalong. Karena Tabalong mengatakan ini sampai harus ke Balangan karena TKP-nya tempat kejadiannya di Balangan. Nah, makanya hari Rabu kemarin Anda datang di sini. Nah karena hari ini ingin diadakan pertemuan, alhamdulillah Anda minta memanggil daripada keluarga-keluarga Anda yang satu narkoba. Beliau yang punya peran perjalanan semua nasab di sini untuk sampai ke luar negeri pengesahan. Arti dari lembaga Basyiban Al-Idrisi yang mendapat perwakilan mutlak dari Turki dan membawa Asy-Syarif Asy-Junaidi sebagai kuasa, sebagai duta perdamaian untuk seluruh nasab di dunia, terutama untuk Indonesia. Jadi kami dalam tim kami dari permasalahan kami ini, siapapun ahlul bait, ini yang kami tahu dari lembaga luar negeri, ya. Siapapun yang tidak memiliki pengesahan dari luar negeri, ini tidak bisa diterima di sana, Pak. Karena anak merasa ahlul bait punya juriah di luar negeri, anak mencari data dan alhamdulillah dengan perjalanan beberapa tahun keluarlah nasab-nasab anak yang memang setempel oleh negara-negara yang punya hak pernasaban ahlul bait, yang mungkin Indonesia sendiri kurang mengerti masalah ini, atau salah sebagian daripada 9 yang bertanda tangan atau yang membuat stempel dari 130 negara itu adalah, minta maaf karena mata kurang besar, Syarif minta tolong untuk dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Perkenalkan, saya perwakilan dari Narkoba Sayyidul Ashraf Basyiban Al-Idrisi Al-Hasani Indonesia yang mendatang beliau untuk mendapatkan pengakuan daripada leluhurnya ini. Sebenarnya simpel. Anak pelajari dari video yang saudara Habib Fatur Rahman Bahashim itu mengatakan Sufyan Eblin bukan Habib. Okay?
Betul ya? Ya. Yang ana tanyakan gini Pak, mohon maaf Pak Kapolres. Habib menurut antum itu apa? Gitu. Ya, karena definisinya luas. Dalam arti apa dikatakan Habib bukan Habib? Ya, nanti bisa antum jawab. Karena makna Habib itu beda. Ana punya harim dua. Ana Habib bagi mereka. Orang yang dicintai itu yang Habib. Tapi dalam menurut antum Habib itu apa? Maka nanti itu perlu dijelaskan. Perlu dijelaskan. Masalah nanti keterangan selanjutnya mungkin lanjut setelah dapat konfirmasi dari saudara Habib Fatur Rahman Basri. Monggo, terima kasih. Kami ucapkan mungkin terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari ya, mohon izin bisa menjelaskan berkaitan dengan permasalahan ini. Biar kita tidak ada bersangka, biar semuanya terang, semuanya tidak jadi masalah apa-apa. Misalnya tidak timbul di mana-mana, apalagi menjadi ramai. Setelah mungkin ada pertemuan di sini, mohon maaf gitu, mohon maaf. Setelah ada pertemuan di sini, mungkin jangan sampai video-video ini menyebar kemana-mana lagi. Mohon izin mungkin. Nah, mungkin setelah itu, monggo silakan Habib menjelaskan apa yang menjadi pendapat Habib. Monggo silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rahmatullahi wa barakatuh. Baru datang di sini jadi Ana ada membuat satu video yang mengatakan bahwa saudara Ahmad Pagaluh terhadir. Pertama yang Ana jawab, Habib tadi pertanyaan antum tadi Bapak Bapak siapa? Muksin Banjabar Idrisi. Dari mana? Dari Balikpapan. Ya. Muksin menanyakan ini Habib yang definisi yang bagaimana? Gitu. Ya kan? Iya maksud. Nah, yang jelas Habib yang Ana maksud ini adalah Habib yang habaib yang dzurriyyah daripada Rasulullah SAW. Pertama. Jadi di situ ada perjelas Arab, silakan dicatat. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa nasab yang suatu negara diakui oleh PBB, ya bagian PBB itu pertama. Bagian PBB yang mana? Entah itu UNHCR atau UNESCO atau FAO, di mana itu masing-masing PBB itu ada tuh badan-badannya, semua sudah jelas. Yang itu kalau misal hanya diakui oleh PBB itu bukan ranahnya. Itu jelas. Artinya mohon jelaskan kembali dari PBB yang mana. Kalau untuk UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees itu untuk pengungsi. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, ini untuk ketahanan pangan dan dari untuk pendidikan. FAO, Food and Agriculture Organization, untuk ketahanan pangan. Jadi semua ada badan-badan ini. Jadi tolong dijelaskan PBB yang mana. Itu yang menjadi pertanyaan pertama. Kemudian minta tolong disebutkan dari antum sebenarnya nasabnya sampai kepada Rasulullah. Tolong disebutkan. Bagi kami kan jelas. Itu baru kita. Yang hari ini kalau memang maaf, tapi kalau antum tidak bisa buktikan, mohon jangan lagi untuk mengaku sebagai seorang dzurriyyah Rasulullah. Jadi kemudian
mohon itu aja dulu. Anda minta tolong disebutkan nasab antum tadi, nasab antum sampai kepada Rasulullah. Tafadhal. Baik, Habib Abdurrahman Hashim. Ya, jadi mengatakan tadi adalah yang maksud Habib dalam video beliau adalah Habib adalah zuriyah Rasul. Padahal dalam kitab Isnadul Rafiq halaman 3 itu dikatakan yang namanya Habib itu adalah keturunan daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramut. Ya, itu Habib. Tidak ada sebutan kata itu zuriyah Rasul. Sedangkan yang namanya zuriyah Rasul itu panggilannya Sayyid Syarif, bukan Habib. Di dalam kitab Syaraful Asbad juga dijelaskan, ya, zuriyah Rasul itu dua gelarnya, Sayyid Syarif, tidak ada nama Habib. Yang jenentrek dalam kitab Isnadul Rafiq dikatakan Habib itu zuriyah daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramut. Jadi menurut antum, apakah benar bahwasanya Sufyan Aini itu dikatakan bukan Habib? Karena dia bukan zuriyah Imam Alawi. Kalau zuriyah Imam Alawi seperti antum semua, ya khair, masih muskilah. Antum habaib, antum Habib. Abdurrahman Lantos pertama yang mendapat gelar Habib, ya. Habib siapa? Abdurrahman Lantos. Bukan. Anda baca. Ganti. Bentar. Habib Umar bin Abdurrahman Lantos. Nggih. Tadi udah dibilang, jangan potong. Potong dulu. Ya, yang mendapat gelar pertama kan Habib Umar bin Abdurrahman Lantos kan. Jadi sehingga menjadi identitas Habib adalah keturunan daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramut. Sedangkan kesepakatan para nakobah dalam beberapa kitab seperti Syaraful Asbad dikatakan yang namanya keturunan Rasul itu gelarnya Sayyid Syarif, bukan Habib. Sehingga antum mengatakan bukan Habib, betul. Sufyan Aini bukan Habib. Kenapa? Bukan Ba'alawi. Ba'alawi itu identik Habib. Habib identik Ba'alawi. Tapi selain Ba'alawi tidak berhak mengatakan Habib. Kenapa? Selain Ba'alawi gelarnya Sayyid Syarif. Dan beliau ini dari Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Seperti itu Habib. Ya. Jadi kalau menurut ana, antum mengatakan zuriyah bukan zuriyah Rasul, Habib bukan Rasul, itu salah. Karena antum mesti dengan pemahaman Habib itu adalah semuanya. Padahal nggak seperti itu. Keturunan Yaman yang menggunakan gelar yang disepakati para nakobah bukan Habib, Sayyid Syarif. Ada, silakan dibaca beberapa kitab nasab, Syaraful Asbad antaranya. Ye? Maaf, tanya. Syaraful Asbad. Bukan Syaraful Asbad. penyusunnya tanya aja nih, tanya. Jamaluddin Al-Qasimi. Ye? Tanya aja bukan. Ya, khair ya. Jadi beliau bukan Habib, tapi beliau Sayyid Syarif. Beliau keturunan Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Imam Ali bin Ubaidillah Hadramut. Seperti itu. Terima kasih. Mengenai antum harus pahami apa tugas sebenarnya zuriyah Rasul. Zuriyah Rasul itu adalah rahmatan lil alamin, menjaga perdamaian dunia. Ini begini. Jadi zuriyah Rasul itu tugasnya kan rahmatan lil alamin. Pesan membawa pesan perdamaian.
Makanya dalam syahadatnya Rabitul Asraf di Tadbiqil Ansar Al-Qabil menyertakan logo itu karena sebagai duta perdamaian. Ya, seperti itu. Itu yang anak pahami. Jadi Sufyan Yamin ini adalah putra daripada Ahmad Jalal bin Muhammad Jalal bin Muhammad bin Umar bin Abdullah bin Abdullah bin Abbas bin Dawud bin Dawud bin Abdullah bin Faiz bin Bakar bin Muhammad bin Hamzah bin Ahmad bin Ahmad bin Maulana Sulaiman bin Maulana Ismail bin Maulana Idris bin Maulana Ishaq bin Maulana Abdul Qadir bin Maulana Abdul Wahab bin Maulana Abdul Wahab bin Husin bin Syekh Husin bin Husin bin Abdul Jabbar bin Sayyid bin Bas Al-Hab Al-Imam Ibn Abdul Qadir Al-Jilani bin Abdul Jabbar bin Al-Imam Mauddin ya? Syarif Al-Ashab Syekh Kamil Imam Ibn Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, lalu sampai ke Bunda Rasulullah. enggak hafal kan tuh? Loh, Anda minta. Oh. Kepada hafal, Anda minta. Bin Nabi Saleh Musa bin Nabi Saleh Musa bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa Thaniyah bin Musa Tsani bin Abdullah bin Makar bin Musa Al-Jun bin Abdullah bin Abdullah Al-Mahdi Al-Kamil bin Hasan Al-Musanna Ibni Fatimah Az-Zahra. Jadi beliau itu bukan ba'ala. Jadi memang tidak berhak bergelar Habib. Kenapa? Beliau adalah Syekh Ketua Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan silsilah ini sudah diakui oleh keluarganya. Makanya dikeluarkan dari silsilahnya sudah keluar karena diakui. Tanpa ada pengakuan keluarga, tentunya tidak akan keluar. Sama seperti antum ke Hashim mengaku ke Hashim. Apa keluarga antum besar antum mengakui ke Hashim begitu. Kalau nggak mengaku, nggak mungkin keluar syahadat antum. Terima kasih atas jawabannya. Sebenarnya dari jawaban antum itu sudah jelas. Salahkah pernyataan Anda bahwa Ahmad Bagalung bukan Habib? Tolong katakan bahwa Anda jelas mengatakan Ahmad Bagalung bukan Habib. Kenapa? Kenapa ibu? Kenapa harus ibu? Ini. Pertama. Yang kedua, Anda ada mendengar ada beberapa kali yang mengatakan saudara ini bisa berubah-ubah. Paham? Kadang-kadang bisa asal. Anda dengar, tapi itu Anda dengar. Anda tidak mengatakan itu benar atau tidak. Cuma yang pasti di video itu Anda mengatakan Ahmad Bagalung bukan Habib. Falas, kenapa harus itu? Masalah penerapan danya, nasabnya sampai apa ndaknya. Nah itu nanti perlu lagi kan, perlu pendalaman lagi. Mungkin
Kayak kami, saya bilang, kalian yang percayai maktab Rabitah Maktab Daimi, di mana metode daripada penyelidikan Maktab Daimi ini bukan sembarangan. Dari pusat sampai ke daerah itu semua, bahkan ada sampai ke DPC, ada ranting yang itu menyelidiki, tidak sembarangan. Nah, kita perlu tahu juga bagaimana metode penetapan nasab itu tersebut. Penyelidikannya adakah, DPC-nya di bawah adakah, ranting yang maktab yang untuk pergunakan, atau mungkin saudara Sofian Ellen minta langsung ke negara tersebut, ini nih KTP ulun, ini nahbin ulun, ini foto ulun, tolong nyatakan nasab ulun. Kenapa? Kita bisa menyimpulkan, ya kan, kita bisa simpulkan kalau itu tidak ada DPC di bawahnya, di daerah-daerah tidak ada DPC. Sekarang bagaimana, Pak? Bagaimana ini metodenya itu? Nah, itu dia. Untuk masalah badan hukum kita Rabitah, hatta walaupun tidak diakui oleh negara misalnya, tapi kami punya kekuatan tetap, kami punya kepercayaan. Rabitah berdiri sejak 1928 yang semua dipegang oleh para habaib. Diakui. Apalagi sekarang Rabitah sudah punya badan hukum sama. Kenapa? Kenapa saya tidak menitik beratkan di badan hukum? Nakobah, maktab yang lain pun berbadan hukum. Semua. Betul. Sekarang ini mereka semua berbadan hukum loh. Salatin Ashraf. Semua ada kemenhukumkannya. Kemenhukum. Semua ada data. Semua ada nomor kemenhukum. Tapi bisakah? Sekarang gini. Ada mantan perampok yang insaf. Anda kumpulkan teman-teman perampok, ayo kita bikin asosiasi, kita daftarkan ke badan hukum. Itu kan keluar badan hukumnya. Nah, ini sekarang masalah kepercayaan daripada jamaah yang mereka ini menyerahkan kepada maktab yang itu pun maktab tidak sembarangan mengeluarkan nasab. Ada DPC, mulai pusat, provinsi, DPW, DPD sampai ke DPC Kabupaten. Penyelidikan ini sembarangan. Nah itu yang perlu Anda ketahui, dan Anda perlu juga bagaimana metode daripada penetapan nasab yang sampai 120 negara tadi. Nah sekarang bisa aja kan, saya bisa minta ke Afrika, saya minta nasab saya sih di Afrika. Saya kirim KTP saya, ini foto saya, ini bin saya, tolong disambungkan. Jadi mohon itu tadi dijelaskan di mana DPC-nya itu mungkinnya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Karena yang menyangkut dengan pendataan kami ini. Jadi narkoba yang terhubung dengan narkoba internasional, ya, itu ada perwakilan di semua negara, dan kami adalah perwakilan ditunjuk oleh Ashraf Al-Hashimi Turki, ditunjuk oleh Nakobatul Ashraf Al-Jazair. Kami punya bukti. Narkoba kami termasuk narkoba yang diakui internasional. Nah seperti itu. Karena memang harus ada pembuktian dari negara luar. Kita ngaku seorang sadah, seorang syarif, itu harus ada bukti pengakuan dari leluhurnya. Tanah leluhurnya. Kita ngaku dari Damaskus. Mana bukti itu leluhurnya di Damaskus? Anak punya bukti. Kita ngaku dari Maroko leluhur kita. Mana bukti dari Maroko? Apakah Maroko mengakui? Ada bukti. Seperti itu. Nah, yang turun ke bawah adalah perwakilan yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia yang turun ke bawah. Ngecek Makhtutat Al-Qadimah, ngecek wasiko-wasiko, ngecek semua riwayat dari keluarganya, dan itu dibenarkan, kita laporkan ke narkoba yang terkait, di mana leluhurnya dia berada. Ini benar gak silsilah ini? Mana buktinya? Kita kirim. Ketika mereka mengatakan, oh ini gak ada nih, hatta sampai sekarang ada di Masa Lembu ngaku daripada As-Sailaki Al-Hasani, leluhurnya dari Makassar. Anak kirim ke Madinah, ke Syarif Anas di Yakut Al-Qutbi, Nasabah Madinah. Beliau mengatakan gak ada kalau ke Indonesia, sampai sekarang gak keluar.
Kenapa? Dari negara yang diakui. Ngaku dari Mekah, tapi Rafiqah di Mekah, Nakoda Syarif di Mekah, nasabah di Madinah, nggak mengaku karena nggak ada yang di Indonesia. Dia sudah Mekah, nggak ada. Berarti biasanya nggak keluar. Tapi kalau diakui, oh ini betul ada. Ini ada. Maka akan keluar dari isbat. Nah antum para habaib disahkan oleh Rabi'ah Alawiyah kan ya? Enggak disahkan. Disahkan. Ya, Anda pernah bikin buku nasab. Kami nggak pernah. Kami dari dulu dari zaman terakhir Anda sudah dipanggil Habib. Nggak perlu disahkan itu nggak ada. Ye, maksudnya kan dikeluarkan Dari wajah aja ketahuan sudah yang mana habaib. Kami Habib sudah tahu dari wajah. wajah itu tidak menjamin seorang sebagai itu habib. Itu dia Nah, itu bagi Anda, ya betul. Ya, Itu bagi kan? Anda. Bagi Nasab itu di darah, Habib. Nasab itu di darah, bukan di wajah. Apalagi di bang. Oke. Habib itu dari kecil sudah Habib. Ini sudah mau tua, sudah mau baru ini Habib. Nek, anak mau tanya nek. Kok bisa sudah Anak mau tanya. saya Habib? Ya, anak tanya. Kita ganti. Ya. Anak tanya ini maksudnya supaya kita jangan terlalu panjang pembahasan gitu. Biasanya ke poinnya aja. Beliau antum dari mana nih? Dari Balikpapan. Dari Papan. Kenalnya sama beliau di mana nih? Ya. Kenalnya di mana maksudnya? Kan beliau dari Balikpapan. Oh dari Papan. Dari Papan asalnya bukan mungkinnya di Tanjung gitu. Di Tanjung sekarang. Hah? Sekarang di Tanjung. Sekarang di Tanjung asalnya dari Balikpapan, jadi sama-sama maaf ya anaknya aja. Gitu aja. Dan di Tanjung ini maksudnya pendatang gitu ya, datangnya di Tanjung ini aslinya dari Balikpapan. Dan antum di Balikpapan dulu sudah disahkan gitu apa gimana? Jadi habaib itu sudah diakui atau gimana dari habaib kena? Hah? Jauh ya. Ya jawab boleh, tanya aja kan tanya. Kalau dari kan masalahnya kan kami kan dari sini Hulu Sungai kan nggak tahu. Ya. Kalau dia dari Balikpapan misalnya. Jangan sampai bilang disahkan dan itu oleh siapa? Nah maksudnya dari habaib sana, dari habaib sana. Jadi habaib Balikpapan. Dari habaib Balikpapan mungkin kan, ada habaib kan mungkin banyak karena anak setawarannya di Balikpapan kan banyak habaib, ada Sobab, ada Ya, Awas dan karena lain-lain. saya bilang tadi, Anda dari Hasan, mereka dari Husain, belum tentu tahu jalur kami. Jadi Anda tidak akan pernah mempertanyakan kepada jalur. Ya, kami tidak akan pernah mempertanyakan kepada jalur Hasan. Ya sudah. Jalur kami. Ya sudah satu. Yang kedua satu aja pertanyaan, nggak boleh dua. Setelah itu Ana mau tanya juga makam ayah antum di mana, kakek antum, jin antum di mana? Ana mau tanya makamnya ini di mana? Antum kan bilang katanya keturunan Sayyidina Hasan ya? Iya. Keturunan siapa? Sayyidina Hasan. Saya ngaku. Kan Sayyidina Hasan. Dia punya nama ayah siapa? Ahmad Jalal atau bilang? Makamnya di mana? Nanti kami bisa tanya ke Balikpapan, nanti kita cek makam ayah antum, pokoknya maaf dulu, makam adik antum, jin antum. Kalau habaib ada semua makamnya, bapak silakan lihat makam ayah anak, ada di Manjang sana, makam kakek anak di Banjarmasin, di Sungai Jingang, makam jin anak di Hadramaut, bisa dicek semua ada, nggak bisa dipalsukan, nggak bisa. Nah maksudnya anak mau tanya nih, mana makam ayah antum, kakek antum, jin antum? Kami nggak bisa juga seuzan antum bukan Sayyid atau bukan dari keturunan Sayyidina Hasan bukan, tapi enggak bisa. Tapi mau tanya data kan, mau tanya silsilah itu mesti ada makam ayahnya, saudara ayahnya di mana, saudara kakeknya, kita bisa cek. Pasti kita mau. Enggak mau orang ngaku Habib, saudaranya nggak mau. Pasti saudaranya Habib juga. Biasanya kan ada yang ngaku Habib, dia Habib, saudaranya bukan Habib, kakeknya bukan Habib, itu banyak. Sudah banyak kejadian, sudah jadi masalah. Nah nanti bisa dijawab juga. Karena menambahin cuma sedikit-sedikit aja, takut kepanjangan juga kan. Nah nanti dia jawab. Biar dia jawab, Dia aja yang jawab, jangan antum. Antum kalau bicara kitab, Anda jual kitab. Iya, dan Anda jual kitab juga, bukan lembaga banget. Asalnya ini bukan bahas ilmu, bukan, ini bahas nasab. Kalau bahas nasab kan kita fokus nasab aja, jangan bicara ilmu, bicara. Nanti bisa dijelaskan oleh Bapak Sufyan Jalil atau Ahmad Bagalong itu apanya, lagapnya atau gimana? Lagapnya? Ya, itu yang jadi selesai. Oh, iya. Selesai baru menjawab. Dan panggil Bapak siapa? Panggil Bapak Ustaz siapa? Ahmad Bagalong atau Sufyan apa tadi? Sufyan Jalil. Itu nama diganti atau gimana? Oh.
Bapak Ustaz Ahmad Badalong aja gitu sebut gitu. Sudah. Ya bisa jawab aja. Dan nanti guru terus jawab ya, dan sekarang dia nanti bisa dia jawab. Sudah boleh belum? Ya, bisa dijawab. Belum tak cukup karena beliau jangan dulu dijawab kalau yang berbicara. Oh iya Pak. Saya peraturan kan gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari KTP dulu ya, kita yang pertama kita dapat dulu beritanya biar ingat. Kalau di KTP itu Sofyan Hedi. Ahmad Bagalung itu dari sebutan para orang yang mengenal, orang-orang yang mengenal. Ulun tidak pernah menyebut nama Ahmad Bagalung karena dari teman-teman dulu rambut ulun ya ada karena panjang. Satu juga ulun sering mengatakan yuk kita belajar Al-Quran ini, coba jangan cuma di buku, di diri kita juga kita sayangi akhlaknya ya, perbuatan kita, ucapan kita ya, karena kalau memang anda bilang sampai ahlul bait jaga adab, jaga ucap, karena Rasul menunjukkan hal anarkis, perkataan yang sia-sia. Satu. Yang kedua menjawab lagi tentang asal orang tua. Sedikit perjalanan mungkin yang mengisahkan. Orang tua anak itu dari Baghdad ke Sudan ditemukan. Hijrah ke Indonesia dengan membawa kapal Doliola. Ini cerita Umi Ana, cerita paman Ana, karena masih kecil pada waktu itu tidak tahu cerita itu. Lalu paman Ana menjelaskan cerita itu semua kepadanya. Lalu Abi Ana berpulang ke negara beliau. Lalu ditinggalkanlah riwayat cerita itu tentang keabsahan atau nama-nama Datuk Ana. Jadi kalau dia bertanya di mana Abah Ana, Ana bilang setahu dari cerita paman dan Umi Ana di negara beliau yang sampai sekarang Ana tidak punya biaya. Ana tidak punya biaya untuk ngecek ke sana. Bukan mengaku karena Umi Ana kawin di sini dengan Abah Ana dan foto beliau ada, keluarga menyaksikan ada. Mengaku karena ini orang tua yang Ana jadikan Tuhan dalam dunia. Karena ini kata-kata orang tua, anak ustaz dan patuh, anak pegang. Anak tidak pernah dengan kata-kata siapapun. Anak ikut kata-kata orang tua anak. Seperti itu. Orang tua ini anak jaga amanah beliau. Perkataan beliau seperti ini anak pegang. Lalu anak cari setelah anak besar, anak tanya ke paman-paman anak. Benar ada fotonya Abah Ana ini kawinnya ini, di sini kawinnya. Anak tanya terus benar ini benar. Setelah anak dapat, anak coba cek tentang nama-nama orang tua anak, asal kapal bapak anak ada. Ya bisa dijelaskan mungkin dengan beliau yang mengecek tentang kapal kebenaran Abi Ana. Jadi dari jawaban daripada Sudan, jadi keluarga beliau ini abahnya adalah kerja di kapal dagang di mana itu? Pakistan. Kerja di Pakistan. Nanti kan dari Baghdad Sudan ke Indonesia. Pakistan. Kapal Pakistan. Jadi Baghdad Sudan ke Pakistan ya? Iya. Jadi itu perjalanan seperti itu. Artinya bagaimana begini? Kita mengaku sebagai sadar itu ada asal bukti pengakuan dari tanah leluhur. Nah, seperti itu. Gak cukup hanya diakui di Indonesia, tapi ada bukti pengakuan dari tanah leluhur. Nah, seperti Habib, apakah diakui di Yaman sebagai keluarga Yaman? Kita tidak punya buku nasab. Kita punya kakek yang benar-benar kakek yang kita bisa datangi. Familinya ada. Bukan tidak perlu harus kita akui dengan lembagaan resmi.
Iya, seperti itu. Artinya ada bukti pengakuan, Bu. Jadi ini seperti ini. Bagaimana sikap daripada Habib Abdurrahman Basim terhadap Fatur Rahman Habib Fatur Rahman Basim mengenai video-video yang sudah tersebar, meskipun sebenarnya benar karena bukan Habib beliau, tetapi bagaimana dengan respon masyarakat yang resah gara-gara video itu? Memang betul bukan Habib kan? Sekarang aku mengaku Habib apa enggak? Sekarang aku mengaku Habib apa enggak? Apa harus saya Penjulung. Karena hampir-hampir masyarakat kita Kalimantan Selatan lebih khusus ya atau Indonesia, dia mau dari Hasan mau dari Husain pasti sebutannya Habib ini menurut daripada daya pikir kita orang Kalimantan. bisa bela diri tapi kan mengatakan. Dengar dulu. Ini kan menurut versi orang-orang Kalimantan. Sedangkan anak sendiri itu masih dipanggil Habib, sekalipun anak mengatakan anak bukan Habib, tapi mereka tahunya kalau juga Rasulullah itu Habib, kan begitu. Nah, dengan yang mengatakan anak bukan Habib, itu mungkin entah sampai yang baru tahu versi sekarang atau tidak, itu walau setelah dijelaskan oleh yang musik, gitu. Tentang Habib itu begini, kalau Syarif itu begini. Tetapi untuk masyarakat umum, kalau Ahlul Bait pasti Habib. Nah, Anda mengangkat perjalanan ini karena pasti sekalipun Anda ini Syekh atau Sayyid, bagi beliau yang orang awam mengatakan pasti ya lain juriah kalau lain Habib. Nah, seperti itu. Betul. Tolong sebentar, tolong diperlihatkan syahadah nasab yang ini. Mohon diperlihatkan. Itu sohih ya? Sohih. Ini syahadah nasab yang sahih ya, dikeluarkan oleh lembaga mana tadi? Nakobah mana ya? Yang ini aja dulu. Nakobah mana dulu? Ini adalah Nakobah Sadul Asraf Litatqib dan Amsar Al-Qabaid Al-Arabiyyah Damaskus ya. Nah, jadi mohon sekelas negara, ini negara kan yang menggunakan lembaga ya, lembaga yang ini pusat, betul, betul. Tolong antum perhatikan susunan sejarah family tree pohon nasab yang ada itu. Mohon diperhatikan itu ada kesalahan cetak. Bagaimana kelasnya lembaga negara bisa salah cetak? Kita tidak usah yang kelas negara, kelas yang kita akte kelahiran kita salah cetak sudah nggak diakui. Coba perhatikan bin Abdul Qadir Jailani, bin siapa itu? Itu tidak ada kata bin. Jadi langsung. Itu manusia Habibie. Tidak bisa. Kalau kita bikin satu salah aja nggak bisa. Tidak bisa. Kita dokumen apapun, tidak bisa. Itu salah satu. Kalau masalah itu Habib bisa komplain ke negara beliau. Mana bisa? Kalau antum tidak percaya, datang ke Komjen Surabaya ke negara sini. Seperti itu. Ini kan dikeluarkan di mana tadi? Damaskus. Yang jadi pertanyaan, kenapa di sini ada huruf kita Indonesia? Masya Allah, itu aja dipermasalahkan. Oke, yang itu. Tanggal kita kan bukan pengalut. Bukan itu. Oke, yang masalah yang huruf itu. Sekarang salah cetak itu loh. Salah cetak itu jangan kelas negara, kelas yang tingkatnya negara. Kita kelahiran aja, kita salah cetak. Itu bukan hanya seperti ini.
ini masalah teknis. Antum jangan permasalahkan masalah teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ini Dewan Nasihat Al-Jilani dari Nakoba As-Aswab. Seorang lagi, saya dari Nakoba As-Aswab, Kerajaan Maroko, yang sudah disebar orangnya di sini. Dan saya adalah keluarga besar Al-Jilani, sebagian sudah sini. Raja-raja, para raja-raja di negara apa? Ini dari Dinas Pertahanan, Kerajaan, Dinas Sosial, semua saya akan dicek. Ini satunya. Ini yang dari. Dan yang itu bersama-sama. Tapi yang saya keluarkan, saya diutus oleh Nakoba dunia yang dikeluarkan oleh Irak sebagai rujukan alasan Al-Husaini menjadi duta perdamaian, menjaga perdamaian, kebudayaan, dan hal lain sebagainya. Jaga perdamaian. Jadi saya membawa nama negara. Tapi dengar gantian. Dari tadi saya ngomong kan. Belum dan saya juga duta perdamaian dari negara Mesir. Dan saya ditunjuk oleh UI sebagai pengawas serta perdamaian untuk pengawas yang dikeluarkan oleh UI. Akan kali foto dan saya mendapatkan ucapan selamat dari Liga Arab. Persatuan Liga Arab. Jadi saya nggak kena sampai, tapi tidak usaha. Kalau salah taktik aja, pian permasalahkan, dan itu kewenangan kita. Pian bisa datang ke menuntut ke Damaskus yang keluarga. Apalagi saya sebagian dari Nakoba dunia, saya punya grup banyak, grup di Nakoba dunia. Negara mana pun ada ya. Dan saya memang nggak pernah lihat grup saya ini dari Balawi. Oh, saja. Kita bukan aktif, kita masuk, buatnya yang asli. Gantian. Saya konsisten. Jadi gini, kalau itu aja permasalahan, bagaimana saya? Karena di Nakoba dunia sah sahih nasab apabila seseorang itu mendapatkan pengakuan dari mana dia berasal dan dari mana dia akhirnya berasal. Pian dari tadi ngomong nggak penting nasab. Sedangkan dari kemudian sendiri, Habib Nopel mengatakan gak usah dipegang Pak Habib. Buku berdasarkan yang seperti itu. Dan standar internasional, siapapun dia, karena di Arab, saya bongkar ya, saya jelaskan. Di Arab, hukum Arab, barang siapa mengaku-ngaku ahlul bait dunia tidak punya syahadah dan tokoh dari Arab yang lain. Di toko ini sebelas paspor, tapi dia dibawa kemana-mana. Ini ada rapor ini. Sampai yang sini, silakan dibaca, akan puas semua di dunia. Jadi Nakoba dunia sudah positif, sudah memegang hak pasti. Barang siapa barang suci Rasulullah, dia harus ada isbat dari asalnya. Sekarang saya bertanya, dari mana Pian bisa mengatakan bahwa orang itu ahlul bait? Tidak perlu buku-bukuan. Ini standar nasional. Saya bisa. Kalau Pian keberatan, silakan kita duduk. Ini standar. Saya berikan standar. Kalau bagi kami sebagai duta perdamaian yang cinta NKRI dan ahlul bait ini harus wajib kita NKRI. Apapun yang terjadi di negara dia harus mendukung. Makanya Nakoba dunia memberikan stempel-stempel semua. Wajib hukumnya dari ahlul bait yang antar pemerintah. Saya
Ayo perdamaian. Itu sahih. Ya, sudah paham. Jangan ngomong. Jangan saya mau aja. Sampai berusaha mengaburkan. Enggak boleh. Jadi sahih nasab apabila diakui negaranya. Sekarang saya mau nanya, sebagai standar kabar dunia, saya ingin bertanya, apakah kalian sudah dapat isbat dari Yaman? Contoh, di Naqobah yang dari Yaman, Al-Jafari, Al-Rifai, itu seterusnya juga Naqobah Al-Basro sebagai imam hadir, sebagai rujukan dunia. Contoh, saya beri contoh. Kerajaan Maroko adalah raja yang sangat kaya. Dengan sebab ini, anak saya apabila sekolah di Maroko, dia dikasih uang 3.000 dirham atau 5 juta rupiah dan sekolah gratis. Itu Maroko saking tingginya kayanya dia masih mau isbat beli Naqobah Damaskus sebagai rujukan dunia. Itu namanya sahih nasab, bersambung nasabnya. Jadi nasab itu adalah bukti titik. Kalau pian pakai cara itu, pian jangan sekali-sekali lagi menyalahkan orang tua. Aku harus utarakan karena apa? Dia ngaku-ngaku karena ada rupiah nggak bisa. Jadi Naqobah dunia menegaskan barang siapa mengaku cucu Nabi, dia harus punya isbat dari negaranya, negara asalnya. Itu jelas. Saya tadi dia memperhatikan, tapi saya kok marah lain-lain. Saya lihat dia orang ditampar lah, gini kan. Itu bahasa Rasulullah. Di dunia tidak ada. Di dunia tidak ada yang namanya Ahlul Bait menentang pemerintah. Walaupun kesalahan tidak ada. Gantian. Kami mau memimpin Indonesia. Baik. Terima kasih deh. Bapak ya, mohon sabar. Kita mungkin mohon maaf. Kelamaan nanti kita hari Jumat. Bisa waktu Pak, berapa menit atau betul, baik. Mungkin iya, siap. Mohon maaf. Tadi mungkin sudah dengar penjelasan dari Bapak, penjelasan dari HPI. Mungkin kami ingin ada pendapat mungkin dari Kemenag atau dari MUI. Mungkin silakan Bapak. Jadi kan yang terpanjang. Terima kasih kepada moderator. Kenalkan, kami dari MUI di Panangan, tepatnya Sekretaris Umum dengan Pak Ketua Habib Sadi. Mohon maaf, Ketua mendului. Kalau melihat atau mendengar, menyimak daripada apa yang terjadi pada saat ini, yang satu diminta penjelasan sudah memberikan penjelasannya. Kemudian setelah diminta makam setingkat dan 2 tingkat bahkan 3 tingkat di atasnya, kita tidak bisa menerima dan tidak bisa menerima di mana gitu. Lalu kemudian Bapak yang satunya dia adalah kita tuntut perdamaian dengan segudang sertifikat gitu. Nah, jadi kita kerucutkan aja masalah ini. Nah, maksud dari Bapak ini mau mengapakan Bapak Fatur Rahman, kita kerucutkan aja. Saya sudah di luar, saya sudah katakan kalau ini masalahnya Bapak Fatur Rahman sudah mengakui bahwa sini sudah mengakui bahwasanya bukan Habib. Beliau mengatakan bukan Habib, ya benar juga. Ya islah aja lah menurut kami. Dan ini bisa diperjelas oleh ahli hukum juga. Adakah unsur yang bisa menyirik orang ini? Kalau tidak terpenuhi, apain kita lama-lama di sini? Kita juga ada acara juga di luar. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami untuk mewakili hari ini melihat
situasi kita semakin memanas sekarang. Jadi kita tetap walaupun tapi panas tapi kita tetap dingin. Cuma kami ini ada usul ya. Ada usul kan kita ini polemiknya nih yang namanya dengan Habib itu adalah maaf ya bang saya salah. Tapi ini keturunan Rasulullah SAW itu lah. Dan bapak dari Ahmad Padang ini pengaku Habib gitu kan. Kita nggak tahu. Cuma kalau boleh kami menyarankan, kalau boleh berani kan bapak bersumpah mereka di bawah Al-Quran 30 juz bahwa bapak benar dengan hati dan apabila tidak benar saya bersedia menerima laknat dari Allah. Ya, kira-kira bang kita menawarkan aja bagaimana Pak Ketua? Ya, nah, bisa kita lihat dari kami Pak. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih Bapak dari MUI, dari Kemenag. Mungkin tadi ada saran dari Bapak Kemenag. Itu mungkin kedua belah pihak. Kalau misalkan sepakat kedua belah pihak. Amin. Kita berdua. Iya, kedua belah pihak. Ya, Alfian Babin sama Pak Supian Ahmad Beler. Galon. Itu. Ya. Mungkin ada tambahan dari MUI juga. Nah, makanya ulun mungkin ulun tawarkan kepada Bian, soalnya ini sudah waktu asar. Kalau sampai adu argumen sampai besok pagi itu mungkin nggak bakalan selesai. Nah, kita mungkin cari kesepakatan, cari kebersamaan. Islahnya gimana? Itu kan ya. Biar sama-sama di sini gak ada curiga, dari sini gak ada curiga. Di sini ini kita cuma saudara, begitu ya. Gimana mungkin? Boleh. Jadi gini, supaya simpel aja, islah yang saya tawarkan, kita berdua angkat Al-Quran, di bawah Al-Quran, disaksikan oleh para habaib, para muhibbin yang ada sekarang. Kita bersaksi bahwa saya menyatakan demi Allah, Anda adalah bukan Habib, dan Anda mengakui bahwa Anda memang bukan Habib. Jadi bukan Habib dari Ba'alawi. Antum yang ngomong ini masalah kita berdua ini adalah Anda kan, ini kan hanya masalah gelar. Yang antum permasalahkan ini kan masalah gelar. Antum tidak terima bahwa saya katakan Anda bukan Habib. Apa lagi sekarang? Jangan lama-lama ya, biar kita cepat kelar permasalahan. Anak akan siap bersumpah bahwa anak memang bukan habaib dan Ba'alawi, tetapi anak juga minta antum berani juga bersumpah bahwa anak ini ya kan bukan juga Rasulullah. Anda tidak mengatakan bukan zuriat Rasulullah, jangan salah. Anda tidak mengatakan Anda bukan zuriat Rasulullah. Ba'alawi, bukan Habib. Tapi di video itu tidak membawa nama Ba'alawi daripada asalnya kan dikatakan Habaib. Loh, nggak bisa kan? Loh, nggak bisa kita sesuai video. Anda melaporkan ke sini sesuai rekaman video antum. Iya betul, betul. Kita nggak bisa. Yang anak sesuai kapasitasnya, bukan memang Habib. Panggilan kita memang di sini. Zuriat dari Ba'alawi memang Habib. Nah, berarti antum kan mengaku Ba'alawi berarti. Kalau memang dari Ba'alawi bukan Habaib, ya kan? Dari Ba'alawi punya panggilan, ya kan? Bahwa Ba'alawi itu Habib. Terus bagi yang bukan Ba'alawi berarti bukan Habib. Bagaimana kan antum sendiri mengatakan? Ya enggak ini kan. Loh, makanya kalau memang membangun sumpah, kita sama-sama bersumpah dengan mubahalah kayak apa terserah. Yang penting begini, teman-teman, kita sama-sama meminta mudarat kepada Allah apabila di antara salah satu kita ini bukan ahlul bait. Kita sama-sama meminta kepada Allah Taala, ya, bahwa murka Allah, ya, laknatullah apabila di salah satu ini bukan ahlul bait, ya, siap menerima daripada murka. Ahlul bait jangan minta kan ahlul bait karena kita mengacu pada ahlul bait. Sebenarnya itu loh, sebenarnya saya sudah
istilah kata mungkin mau mengurangi kapasitas daripada video yang saya lepaskan, yang saya rilis bahwa itu bukan Habib. Nah sekarang kita harusnya sesuai yang video itu aja. Karena Ahlul Bait itu Habib mengaji pada Ahlul Bait. Jadi kita langsung Ahlul Bait. Kenapa kita naik ke atas? Kenapa kita tidak berani bersumpah sama-sama di hadapan Allah, di hadapan Rasul, di hadapan Al-Quranul Karim? Seperti itu, Anda berani. Seperti itu aja. Ambilkan Quran. Ambilkan Quran. Demi Allah, demi Rasulullah, saya berani bersumpah. Berani, tetapi habis ini karena Anda minta dengan sumpah Anda ini, jangan lagi utak-atik kejuliatan Anda. Loh, karena Anda sudah bersumpah. Lalu apa sumpah ini itu? Sekarang aku tadi sudah mengatakan bukan Habib. Loh, Anda bilang tadi bukan Habib, Anda juriyah Rasulullah. Anda bilang tadi jangan utak-atik tadi. Terus Anda juriyah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Muhammad Zaki di Kabupaten Terus. Mungkin Ana sepakat dengan Pak Kemenang. Dari antum mungkin memiliki data sesuai dengan mungkin apa yang antum miliki. Dan beliau, kami para habaib memiliki data sesuai dengan apa yang kami miliki dari maktab kami, maktab yang kami percayai. Dan antum pun punya maktab yang antum percayai. Wallahu a'lam. Benar atau salah Allah yang tahu. Jadi ana sepakat dengan Pak Kemenang. Fadol Sufyan Ainin dan Fathur Rahman Bahasyim. Sama-sama kalau memang antum meyakini bahwasanya antum adalah keturunan Rasulullah SAW, ya kan? Maka seperti anak, seandainya ada yang mencurigai anak ini Habib palsu, secara pribadi mungkin anak nggak akan protes karena urusan Habib dan kadarnya ini urusan anak sama Allah, ya kan? Kecuali kalau Habibnya anak pakai buat nyari fulus, supaya dapat hari enak, ya kan? Itu satu. Yang kedua, di saat ada yang mengatakan Habib Zaki adalah Habib palsu, pertama nggak keberatan. Dan yang kedua, kalau memang diminta untuk sumpah, maka anak berani bersumpah demi Allah kalau seandainya anak tidak diakui oleh orang tuanya anak, dan orang tuanya anak tidak diakui oleh orang tuanya lagi, dan orang tuanya lagi tidak diakui lagi oleh orang tuanya lagi, dan terus sampai ke Rasulullah tidak mengakui, maka siap dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat. Itu betul. Mungkin itu saran dari anak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang lain. Terima kasih yang berkelinnya. Untuk redaksinya mungkin dari mana? Mungkin lebih bagaimana apa redaksi kalimatnya. Yang jelas pada substansinya kita bersumpah di bawah takwa. Itu ya. Bisa. Ini menurut anak, kalau memang kurang pas baik dari para habaib atau dari antum silahkan foto. Yang dipermasalahkan di sini adalah mengaku dan pengakuan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi anak sarankan, bukan anak minta, anak menyarankan untuk apa istilahnya pengucapan, ya kan? Bukan saya bersumpah saya Habib atau bukan saya bersumpah Ahlul Bait, tapi adalah saya
bersumpah bahwasanya saya diakui oleh orang tua atau ayah kandung saya, dan ayah kandung saya diakui oleh ayah kandungnya, dan ayah kandung ayahnya ayah saya diakui oleh ayah kandungnya, dan terus diakui dari ayah ke ayah ke ayah ke ayah sampai Rasulullah SAW. Terserah masalah Sayyid, Syarif, Habib itu hanya penyebutan. Yang ia adalah, yang dimaksud adalah keturunan dari Rasulullah, keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, terus tanpa putus dan tanpa ada ukulahan. Kira-kira gimana? Gimana? Sepakat gitu ya? Mungkin anak langsung bisa memilih ini. Kita punya bukti pengakuan daripada itu bukti di medsos. Bukti otentik. Assalamualaikum, Beb. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Beb. Itu pengakuan. Apa bukan pengakuan? Itu kan sudah bilang untuk Kalimantan Selatan, berarti kan daripada jaminan. Lah sekarang video Anda salah kan? Ya. Kembali lagi kan? Sekarang video Anda salah kan? Makanya yang bilang tadi, karena kalau hal baik di sini, dan habis itu kan mengacu pada Juliah Rasulullah. Itu kan masih sama aja, itu melebar. Dan ambigu loh. Anda membingungkan. Jangan salah, itu kan membingungkan, membingungkan umat namanya. Kalau itu kita perubahannya berdasarkan sesuai dengan video yang Anda lepas, oke, tidak masalah. Tapi kalau ini harus melebar, mengakui bahwa ini turut, waduh, kita tidak bisa itu. Ini sudah pemahaman masyarakat. Oh, tidak bisa. Itu dia masalahnya. Anda memanfaatkan pemahaman Artinya gini, kalau menurut Anda, ya kan? Kalau memang antum tidak merasa aku bukan Habib, protes orang yang memanggil antum Habib. Sudah. Ya kan? Ya kan? Itu satu. Dan kalau perlu, antum bikin klarifikasi. Jangan panggil saya Habib, karena saya bukan Habib. Bla 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 bla. Ini mungkin ada salah satu contoh. Salah satu contoh yang tidak mau ngaku Habib. Mungkin satu dengan tidak mungkin kalau gantian. Tolong bisa kasih yang ini. Ini salah satu mungkin yang hasilnya juga ya. Dari kami. Iya betul. Dia bisa ngakuin. Dari kami aja panggil ingat ini. Masih nyaring ini, follow. Ya, por. Nah, terima kasih Mas. Luar biasa ini. Betul. Keluarga Basyaiban Al-Idrisi ini memang bukan marga Ba'alawi, ya, bukan Habib, tapi Sayyid sudah gitu aja. Atau teruskan Beb. Panjang dan cukup yang sesuai aja. Ya justru dari itu, ya. Makanya selalu bilang, anak bukan Habib, anak Syarif. Iya, aduh, ribut masalahnya. Cuma kan, anak Habib, untuk pemahaman masyarakat kita ini bahwa Habib itu adalah Ahlul Bait. Oke, ini saya menengahi, Anda menengahi. Berarti masalah video yang diolah oleh Habib Fathur Bahashim dalam hal ini mengatakan beliau mengatakan bahwasanya antum bukan Habib. Berarti itu benar dan sudah dibenarkan oleh antum. Ya kan?
Ingat penjelasan antum yang bla 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 tadi, ya kan? Berarti masalah video selesai. Karena sudah ada tabayun, ya kan? Setelah ini dan antum pun tadi mengatakan ya bahwasanya anak bukan Habib karena anak keturunan dari ini bla 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 dan seterusnya, berarti saya bukan Habib, punya penyebutan sendiri Sayyid Syarif. Silahkan antum bikin klarifikasi, olah video, ya bahwasanya saya bukan Habib, selesai masalah. Ya kan? Nah, berarti ini kan sudah kita sepakati, kita sudah sama-sama paham. Ya kan, kita sudah sama-sama paham. Sekarang kembali lagi ke fokus untuk zuriyah Rasulullah atau keturunan Rasulullah SAW. Untuk supaya dari pihak habaib atau dari pihak antum ini sama-sama puas, ya kan? Karena sepakat dengan saran Pak Kemenang. Biar Allah dan Rasulullah yang menghakimi kita. Amin. Jadi ini aja, karena kan permasalahan di video itu memang disebutkan dengan Habib, mungkin dari nanti ketika membuat klarifikasi bersama beliau ini mengatakan betul memang Saudara Sufyan ini bukan karakter beliau Sayyid Syarif. Itu bukti sebagai memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya beliau memang karakter Sayyid Syarif. Loh, sekarang gini. Itu permintaan kami karena kalau setelah ada klarifikasi akan ambil di masyarakat. Oh iya, itu bukan Habib dalam pemahaman masyarakat, sehingga nanti dengan saya Abdurrahman Hashim mengatakan betul Saudara Sufyan ini bukan Habib, tapi bilang Sayyid Syarif dari Sayyidina Hasan, dan saya adalah Habib dari Hadrah Pertemuan Alim Sayyidina Hadrah. Jadi nanti ketika orang membaca videonya, oh iya sudah clear. Jadi begini, kalau menurut Ana ya, Ana kembali lagi Ana menengahi. Kalau sesuai dengan yang antum minta, berarti antum minta pengakuan dari Habib Fathur Rahman bahwasanya Sufyan Ailin adalah bukan Habib dan beliau adalah Sayyid atau Syarif keturunan Rasulullah SAW. Seperti itu yang dimaksud, ya kan? Maaf nih kalau menurut Ana. Kita kembali kepada beliau. Beliau sebelum mengakui, ini maaf ya, kalau Ana kalau ditanyai, ini benar kopi nggak sih? Kita harus tahu, oh kopi warnanya hitam, rasanya pahit. Kalau Ana sudah minum, Ana sudah mencicipi, tahu ini rasanya kopi, baru saya berani ngomong, oh jadi kopi. Tapi kalau maaf, di saat diminta, saya nggak tahu ini kopi, saya nggak pernah minum kopi kok, saya nggak akan rasa kopi, ini kopi bener atau enggak? Nah itu kembali kepada pribadi beliau. Karena ini udah disalah, tambahin aja. Namanya seperti ini. Menurut pengakuan Sufyan Duren, dengan bahwa dia Syahid pernah begitu. Pas ya, terus saya juga pengakuan. Mohon izin, sekali Bapak salin ya. Mohon izin siap. Kami belum banyak. Yang dipermasalahkan sama Bayan, saya tidak senang dengan testimoni yang disampaikan dengan Habib. Itu aja. Ya. Pak Fathur Rahman orang tua terus sekali kain terus sekali datu kada tahu. Nah ini kan nggak bisa menjelaskan di mana. Ini Ulun merasa aneh juga. Karena umur saya 45 tahun. Ulun sudah hampir 60 tahun nih. Bapak saya, kakek saya, dan terus saya masih ada, gitu nah. Masih saya kenal, gitu.
perlu juga perlu syarif atau saya sudah perlu itu dijelaskan kembali gitu. Nah jadi itu ya. Dan karena sudah disepakati dari mohon izin karena dari Majelis Ulama juga dari awal sudah saya mengatakan bahwa islah aja lah ini. Apalagi kita sama-sama muslim gitu. Apalagi kalau sampai selain tadi dari rata-rata sudah tentang keislamannya itu. Ngapain ini harus apa? Diperpanjang gitu nah. Kalau sudah jelas nanti sudah mengakui bahwa bukan Habib yang Abdurrahman Al-Bahashim mengatakan bukan Habib kan selesai. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hadir dan hormat kepada Kapolres dan juga para undangan dan bapak-bapak yang terhormati. Singkat saja, saya asli Banjarmasin. Sekarang saya domisili Gulangan. Ini teman saya 4 tahun kalau saya ketemu ya. Dulu gak ada pada jalan ini. Jangan sekali kesian orang tua kita. Kalau kita menganggap orang tua kita bukan, kita menganggap kesian orang tua. Ini yang benar aja, jangan. Dia mengatakan sama saya, emang tuh orang meninggal. Dia orang meninggal. Jadi dia kata sama saya karena kemandangan. Dia memang baik sama saya baik dulu tidak masalah. Tapi setahu saya dia nggak ada jalannya dulu. Tapi saya datang, saya hanya menjelaskan dan saya pernah ke rumahnya. Dia aslinya orang Kaltim ya. Dia Kaltim. Jadi setahu saya itu aja yang saya sampaikan. Jadi anak mohon antum, kalau antum memang Habib itu jelas. Kalau yang ada Habib pun jelas. Sesuai dengan Quran, ina angkor jahbor jahkor berarti ina berarti yang hak yang benar yang benar. Jadi jangan dia supaya tegas. Kalau nanti merasa Habib silahkan buktikan kakinya. Kalau ada pun gitu. Kami pun dari Habib sendiri ulang cakap apa dengan apa Habib karena orang jawabnya gampang kan. Ini masalahnya kalau semua kita akan meninggal. Ulun aja kalau hari ini bukan besok umur kita tahu. Jadi kalau yang muncul silakan, kalau yang ada silakan. Yang tuntas jadi bapak juga mulai itu yang sampaikan. Mudah-mudahan atau silakan masyarakat. Kalau ada terlalu panjang soal itu mau terlalu sampean Habib apa bukan? Bukan. Titik. Yang ditanya ada pembelaan dong. Anak ada pembelaan. Yang ditanya pembelaan mana? Itu yang macamnya aja salah terka. Itu masalah itu nanti dulu. Mohon maaf. Yang ditanya saya tadi Habib bukan Syarif, bukan Hasan, bukan Husain. Mohon maaf ya, saya no. Kalau bakal salah agama saya no. Saya tanya sampai tadi Habib titik, nggak ada koma, nggak ada titik, nggak ada tantanya lagi. Yang bermasalah video terkadang dengan kenapa saya dikatakan bukan Habib. Yang pertama saya nanya. Terus dari MI-nya tadi sampai Habib apa bukan? Bukan. Titik sudah. Karena aku harus menjelaskan diri dulu mana pembelaan saya. Bahwa saya ini dari Yuria Hasan yang memakai pang atau sebutan kami Syarif atau Sayyid. Atau mungkin dari yang lagi ada tambahan lagi. Soalnya ini sudah waktunya asal atau gimana? Terima kasih atas pelaksanaan hari ini. Intinya kita dari laporan Pak Ahmad kemarin mempermasalahkan isi video kan. Di video itu Habib Abdul Rahman mengatakan bukan Habib. Bukan Habib. Benar kan Habib kan? Kalau dari segi hukum kalau itu menyatakan memang benar Habib dan Bapak sendiri mengaku bukan Habib. Artinya sudah selesai gitu. Ya kan? Yang kita cari jalan tengah hari ini mereka bukan untuk memperpanjang siapa yang merasa benar itu benar itu, ya kan? Kita cari jalan tengah. Ternyata sudah dari hasil pertemuan ini sudah jelas di video dari Habib Abdul Rahman mengatakan bahwa bukan Habib. Ternyata dari hasil pertemuan rapat ini, hasil hari ini Bapak juga mengakui bukan Habib kan? Saya rasa begitu ya, karena selesai. Kalau berkata yang lain itu, kalau masalah agama saya kurang ngerti kan, serang saya kalau masalah agama. Dan kalau ternyata saya salah,
maka saya siap dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat. Siap. Kalau seperti itu pernyataannya, itu yang namanya kita tidak tahu ya, kita tidak tahu benar-benarnya dengan apa yang diberikan bukti-bukti oleh pihak sebelah. Mereka tetap keras, mengatakan bahwa iya betul kami syarif, kami adalah betul Rasulullah dengan apa bukti-bukti ini. Nah itu tidak akan selesai. Jadi mungkin kembali pada fokus awalnya itu. Kembali pada fokus awal bahwa Anda mengeluarkan video, merilis video bahwa yang bersangkutan Ahmad Bagalung bukan kami. Malas. Dan serah kalau mau bikin klarifikasi lagi, mau kayak gimana, bukan HP, kata-kata serah. Nah, Anda kan bikin lagi video bahwa memang Ahmad Bagalung bukan Habib. Halas itu aja kok. Sudah tadi mau bikin jalan tengah ya. Nanti Anda bikin, beliau bikin lagi. Apa ini yang meresahkan masyarakat? Kalau ini besar Sementara ini masalah Habibnya kan tadi sudah ada pengakuan dari Anton sendiri bahwasanya iya saya bukan Habib. Di saat siapapun mau Habib Fatur Rahman, mau Habib Fulan, mau bunuh siapa, mau siapapun dia seorang preman bajingan sekalipun, di saat ada yang mengatakan Sufyan Elen bukan Habib, Anton jangan bingung, Anton tinggal jawab iya memang saya bukan Habib karena saya bla 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 itu kembali ranahnya Anton. Iya kan? Jadi kalau yang antum khawatirkan, yang antum khawatirkan, kalau nanti ada lagi yang mengatakan saya bukan Habib kan, itu maksudnya antum tadi kan ya, itu nggak akan selesai. Paham itu, bukan itu. Ya, betul. Anda cuma mau minta juga bahwa ini menjelaskan juga. Menjelaskannya soal orang percaya apa tidak itu kembali ke manusia. Iya, untuk penjelasan itu kan nggak kan di sini kan sudah. Yang antum maksudkan ke depannya, ya ke depannya silakan antum memberi penjelasan. Iya kan? Itu maksudnya. Ya, makanya kalau memang jalan tengah yang diminta sampai perdamaian di semua. Kalau masuk dari kembali kan? Ya, tadi jadi bukan habis biasa mau kafir nyumpah bahwa dia dong kafir ini selesai. Ya, jadi silakan aja soalnya. Kalau sama-sama otentik karena dia bilang tadi itu memang bisa juga. Gini loh, Bek. Kalau memang ini ditambah, berarti kan ini sumpah dari Allah Taala. Begitu. Kita mungkin sekali lagi dulu, kita bikin video mungkin sampai nyambung berkaitan dengan video yang kemarin menyampaikan bahwa benar ini yang namanya beliau bukan Habib. Nanti ditimpal sama sampean. Betul, saya bukan Habib. Udah, itu aja. Cukup nggak segitu, Bib? Bukan, kata beliau kan bapak ini. Nanti beliau ngomong. Baru tidak mengakui bahwa sampean bukan Habib. Detik ya. Nah, monggo mungkin kalau Sarif itu terserah sampean lagi ya. Sampean mungkin Habib sudah mengakui betul beliau bukan Habib. Jadi sudah clear semua ya. Jadi video yang disebar mungkin, mohon maaf, video yang ada testimoni Pak Habib Fatur Rahman sudah selesai, tidak jadi masalah lagi ya. Jangan dipermasalahkan lagi. Ya, beliau bahwa menyampaikan sampai bukan Habib, jangan dipermasalahkan lagi. Cukup. Ya, ya. Gini, gimana Bib? Siap, alhamdulillah. Gimana? Siap, atau sudah habis ini berarti ya? Sudah, pokoknya video yang dikeluarkan sama Habib tidak dipermasalahkan lagi. Titik. Ya. Dua kan? Sampai mengakui bukan Habib. Pertama, satu. Yang kedua, video yang tersebar itu yang sebarkan mungkin bukan disebarkan, yang tersebar oleh Habib itu tidak dipermasalahkan lagi. Udah, itu aja ya. Nah, sebenarnya video itu dipermasalahkan lagi itu udah. Nah, karena dia kan ya udah sekarang mau dipermasalahkan. Yang pertama, yang kedua, video yang tersebar sudah di mana-mana, jangan dipermasalahkan lagi. Dua itu aja cukup, ya. Yang ketiga, mungkin pertemuan ini kita menjadi saudara atau keluarga. Menurut agamanya apa?
Islam damai. Ukhuwah Islamiyah begini pula, damai, nggak ada lagi permasalahan di kemudian hari, apalagi sampai misalnya sampai dipermasalahkan lagi setelah ada kegiatan di Polres Balangan. Mungkin dari pihak Abai, dari pihak sampean, cukup di sini. Jangan dipermasalahkan lagi, nanti di medsos lagi, Tapi kalau anak bilang kalau juga bikin pengakuan di medsos boleh kan tentang saya terus hari anak kan? Ya kan? Silakan terserah. Itu hak sampean. Ya. Mungkin dari pihak mohon izin dari Habaib Balangan untuk sementara tidak menerima berkaitan dengan pengakuan Habaib Pian. Itu untuk di Balangan ya. Soalnya sampean bikin pengaduan datang ke Polres Tabin, ke Polres Balangan berkaitan di desa Bajumira di daerah Balangan. Sampean juga datang ke Tabalong disuruh ke Balangan. Jadi untuk sementara di Balangan Pian untuk Habaib tidak diakui. Majid ini Habaibnya di Balangan Pian tidak diakuinya. Ya. Oke, memang bukan Nabi dia. Itu tadi. Mohon izin mungkin untuk demi kelancaran ini biar kita selamatkan semua, mohon izin minta doa bersama. Mencari musuh ada dalam satu hari bisa 1000 orang, mencari teman satu ikung kali banyak bertahun-tahun. Nah jadi bukan anak mencari musuh, anak mencari musuh. Akhi, antum, akhi, anak, anda saudara saya. Semua anda saudara saya. Nah cuma itu tadi saya tidak ingin ada kesalahan. Saya ingin Rasulullah SAW itu aja. Nah cuma mungkin kemarin itu ada kesalahan, mungkin apa ya istilahnya situasi yang membuat saya membuat video itu. Oke, udah alas. Anda minta maaf. Jujur, Anda minta maaf. Anda tidak mencari musuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Anda tidak mencari musuh. Antum bukan musuh. Nah, Anda bukan musuh saya. Musuh kami adalah para penista agama yang ada di luar sana. Kalau cuma istilah nasi membuat kerusakan, hanya mengatakan bahwa itu bukan Habib, bahwa itu bukan Habib, bukan. Wallah demi Allah demi Rasulullah, saya tidak pernah menjadi musuh. Karena belum maaf sedikit bertambahkan. Nah, jadi itu tadi. Kalau memang antum mau bikin klarifikasi lagi, fadhal, antum sebarkan. Adapun kami para habaib dengan pemahaman, dengan apa dasar-dasar kami punya dasar sendiri yang akhirnya kami berani untuk menyatakan bahwa si ini bukan Habib Bos, itu bukan beliau Rasulullah. Itu aja. Jadi maaf antum saudara. Allah hadini wa itu yang surah dan Al-Qur'an Al-Fatihah. Rahimahum wa amadakum wa rahmatan rahmin. Allahumma arina haqqa haqqa wa bi'atiba'ah wa ربنا ارزق قلوبنا بعد حريرنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار بفضل اسمك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وذريتنا وبركتنا يا مولانا محمد. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tasbihullah menerima semua perjalanan hari ini dan mari kita ambil hikmah sesama kaum muslimin untuk saling sayang menyayangi, kasih mengasihani juga datang sini tidak ingin ribut, tidak ingin menjelaskan dan sama-sama ingin mengetahui, sama-sama ingin berjalan. Ya gitu. Anda juga sudah bilang Anda sama pertama datang dia sudah bilang Anda benci, Anda marah. Apabila waktu ditetapkan untuk bermaafan, Anda terima.
hanya sesama umat muslim. Anak yang mengharapkan tolonglah dipahami, jangan ada yang lain untuk saling langsung menyuling kita ya. Menurut mandat, yuk kita sama-sama bertabayun membangun kemaslahatan umat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa rizqan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib lana bi syafatina wa mizatan minna wa akan birisad. ربنا ظلمنا انفسنا ولا تغفر لنا لا نكون من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لي ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلم إنك أنت الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya berdoa, alhamdulillah kita sudah selesai. Silakan mungkin para habaib bisa kembali ke tempat masing-masing. Kesalahan cetak bagaimana yang namanya sejarah nasab itu bisa ada kesalahan cetak yang cukup fatal. Nah, jadi itu tadi kita bisa menyimpulkan apa pertemuan kita pada hari ini. Tapi alhamdulillah pada akhir acara tadi kita sudah melakukan islah. Bagaimanapun kami para habaib tidak suka mencari musuh. Kami tidak mencari musuh, tidak ingin mencari musuh. Artinya kita sama muslim, kita semua bersaudara. Takbir! Kita semua memaafkan kalau memang ada kesalahan. Saya mengakui, kami daripada Rabita juga memaafkan maafnya. Mudah-mudahan yang lainnya sebagai pelajaran. Jadi kalau ada yang lain, mudah-mudahan juga pelajaran, jangan mengakui Habib karena gana-bana dosanya. Itu aja yang kami sampaikan. Itu tadi. Jadi saya ulangi bahwa saya dengan pernyataan kemarin itu, pertama pernyataan saya tidak bisa dibantah oleh yang bersangkutan. Yang kedua, saya tidak mencari musuh. Kami para habaib tidak mencari musuh, hanya saja kami memusuhi para penista agama. Insya Allah kita akan tetap memerangi mereka-mereka yang menista agama.